Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Termasuk Al-Ahzab ayat 11 insyaallah. Wabillahi minasyaitonir rajim. La hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan sadida. Wa yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla yasrib la muqama lakum farji'u fasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Walau dukhilat alaihim min aqtariha summa su'ilul fitnah la atauha wa ma talabbasu biha illa yasira. Walaqad kanu ahadullah min qabl la yuwallunal adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Qul la yanfa'akumul firar in farartum minal mauti abil qatla idzal la tumatta'una illa qalila. Qul man dzal ladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Allah bercakap sebelum ini bahwasanya kita menghadapi dua musuh, musuh kafir dan musuh munafik. Musuh kafir sangat jelas, musuh munafik tak jelas. Lebih susah menghadapi musuh munafik daripada musuh kafir. Musuh kafir senang, jihad, perang, mati syahid. Kalau tak mati syahid, menang, hanya dua. Musuh munafik paling berat kita hadapi kerana mereka ada dalam umat kita sendiri. Munafik dalam umat kita, bukan umat lain. Munafik itu ada dalam diri umat Islam. Menghadapi musuh umat Islam macam ini, dan mereka, Allah mendedahkan strategi mereka bagaimana melemahkan kita sebetulnya. Strategi ya. Kerana perang itu strategi, al-harbu khid'ah. Perang strategi. Dan strategi itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Strategi itu boleh berubah, boleh berkembang, disesuaikan dengan kondisi siapa lawan, di mana tempat, bagaimana keadaan. Itu strategi. Siapa lawan, bagi orang kafir lain, orang munafik lain, ya. Tempat juga berbeza, kondisi juga berbeza, kadang-kadang masa pun berbeza. Maka dalam perang itu memang sangat berat. Perhitungan tempat, perhitungan masa, perhitungan strategi. Begitu dalam surah Al-Adiyat kan, wal adiyati dawha fal muriyati qadaha fal muriyati subha fa asnah bi naqa wa asnah bi jam'ah. Itu kan strategi perang. Adiyat, pertama adiyat, harus kuda berperang yang terlatih untuk menghadapi kuda perang mereka. Bukan hison, hison kuda biasa. Boleh hison, kuda biasa. Boleh adiyat, kuda khas.
Untuk menghadapi musuh tak boleh kuda biasa, kalah kita. Harus adiyati dabha. Kuda berperang yang berlari dengan kencang sampai kepada dabha. Kaki-kakinya kalau kena batu akan memercikkan percikan api. Dabha. Itu kuda berperang. Artinya perang strategi. Pertama, medianya, alat yang tepat. Kedua, manusia yang menunggang kuda, joki. Karena kalau kuda pun hebat, si penunggang kuda tak pandai naik kuda, apa jadi? Dapat tak dawah? Tak dapat dawah. Jalan-jalan, dia pakai kuda juga. Kuda hebat pun jalan-jalan dah. Kuda itu untuk berperang ada dawah. Sehingga betul-betul tepat pakai, tepat guna, tepat sasaran. Ini perang. Karena perang itu salah guna, kolep. Salah masa, kolep. Salah strategi, kolep. Kalah. Betul kan? Itu perang. Jadi kita ini, maka untuk perang perlu ada satu maklumat tentang musuh. Yang penting. Dan perang Khandaq itu Nabi menyuruh Huzaifah waktu itu masuk ke tengah musuh untuk mengetahui kondisi musuh. Ingat ya. Nabi dalam setiap perang, Nabi sudah mengetahui keadaan musuh secara menyeluruh. Dan itu bukan Nabi pakai malaikat. Nabi tak pakai malaikat. Nabi suruh sahabat Nabi masuk ke dalam. Tahu rahasia musuh, baru perang. Karena itu dulu pertama. Sekarang mana? Kita tahu musuh tahu kita. Hari ini. Kita tahu musuh tahu kita. Ya. Cara strategi ilmu perang, kalah atau menang? Kalah. Karena kita tak tahu musuh. Musuh tahu kita. Ini strategi. Contoh kami di Indonesia. Kami punya pasukan kidnap. Dan pasukan orang yang kami kerja di gereja. Kami punya pasukan. Khas-khas orang yang kerja di gereja. Untuk mengetahui apa mereka buat kepada kami. Ada orang khas duduk dalam gereja. Islam ke? Islam. Oh. Itu sekarang itu malah strategi. Ini terus strategi, taktik. Karena strategi ada taktik untuk menyerang strategi, taktik boleh berubah keadaan. Sehingga apa yang dapat mereka buat kita tahu. Satu. Kedua, mereka murtadkan kita, tak apa. Kita punya pasukan kidnap. Yang dah murtad, dikidnap, ambil lagi, ya, cuci otak. Islam lagi. Ini perang lawan perang. Strategi lawan strategi. Kalau kita nak menang, kalau hanya berdoa saja, menang tak? Ada dua sunnatullah. Sunnatullah luaran, sunnatullah dalaman. Sunnatullah luaran, senjata, strategi, kekuatan keluaran. Sunnatullah dalaman, engkau harus punya keyakinan dan tidak mudah terpengaruh oleh apapun kata orang. Saya percaya sebelumnya bagaimana orang-orang munafik, orang Islam itu menghadapi mereka waktu mereka berkata bahwasanya mungkin Allah buat macam ni. Ini kan dalaman. Tentera-tentera itu engkau harus jadi orang idza ja'akum minkum min asfala minkum, dari semua strategi atas bawah, kemudian wa balaghatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi zununa. Ya, kalau engkau merasa bahawa hati engkau merasa susah dengan keadaan dan kau menyangka kepada Tuhan sangkaan yang buruk-buruk kepada Tuhan, ini akan kalah. Ya. Dalaman akan kalah, luaran lebih kalah. Dalaman kuasai dulu, baru luaran kau akan akui.
lakukan sesuatu. Yang kerja di luaran kafir. Yang kerja dalaman munafik. Ingat ya? Yang kerja akan mempengaruhi dalaman engkau adalah orang-orang munafik. Betul kan? Kenapa dia? Membuat image, membuat anggapan dengan kata-kata, dengan apa slogan-slogan. Itu kerjaan munafik. Hati-hati. Munafik ini banyak melalui ucapan. Ingat ya? Hari ini melalui media, melalui WhatsApp. Sekarang perangnya dulu perang luaran, perang dalaman. Perang luaran senang. Perang itu pun bukan senang. Artinya kau harus tahu strategi, tahu rahasia, tahu keadaan, tahu posisi, bila kau berkelahi. Kau punya alat yang canggih dan manusia lebih canggih. Alat tu canggih, okey. Kalau manusia tak canggih, engkau punya alat paling hebat tapi orang tak boleh pakai, apa jadi? Tak betul. Masuk store lah. Manusia lebih harus hebat daripada alatnya. Alat adat itu apa? Fal mulati qadha, sehingga membersihkan batu-batu api dengan kau berlari dengan kencang. Ya. Bagaimana kuda lari kencang kalau si penunggang kuda tak pakar? Ya. Maka ada hal itu bukan mudah. Kalau ada hal itu bukan mudah. Kepakarannya memakai kuda dengan tepat. Qadah, memercikkan batu api. Betul kan? Karena orang kalau baca surah itu, kita hanya surah-surah. Oh, ini surah kuda apa? Cerita kuda. Betul kan? Itu bukan surah kuda, itu surah strategi perang. Jangan salah membaca Quran. Surahnya kata surah kuda perang, kata surahnya. Tetapi konsepnya konsep strategi perang. Maka kuda boleh dipakai kepada semua benda yang lain. Kuda di Quran tadi boleh engkau kiaskan kepada semua alat senjata perang. Betul kan? Kalau tak kau pakai kuda zaman Nabi, hari ini pakai kuda juga apa jadi? Mari kita perang pakai kuda. Karena kata Nabi al-adiyati dabah. Kuda, panah, apa lagi? Yang kau hadapi drone. Yang kau hadapi lagi pakai orang pakai hacker. Orang pakai nuklir. Kau hadapi pakai. Kita menghadapi orang pakai nuklir, pakai drone, kita masih pakai kuda, anak panah, menang atau kalah? Sunnatullah wajib kalah. Sunnatullah wajib kalah. Kalau menang mukjizat. Kalau menang pun namanya dan kita tak dapat mukjizat masalahnya. Kalau kita dapat mukjizat tak ada masalah, kita tak dapat mukjizat. Kita hanya dapat karamah paling tinggi pun. Atau apa maunah. Suatu kejadian yang mungkin orang lain tak biasa itu maunah. Tapi kau harus ikut, ada sunnatullah. Sunnatullah perang alat dengan alat, media dengan media, strategi dengan strategi. Ya, ini sunnatullah perang ya. Semua apple to apple. Apple to apple, jangan apple to mango. Ini konsep perang. Maka fal muriyati subha, menyerang pada waktu subuh. Hebat ayat. Ayat nyuruh kita untuk menyerang, cari waktu yang tepat. Waktu orang lengah baru engkau serang. Waktu engkau siap, jangan serang, kau akan kalah atau dua kali atau seimbang. Subha. Sehingga fa'asar nabi naqa'a, sehingga akan waktu kau menyerang waktu subuh tadi akan membuat debu-debu yang berterbangan. Serangan ada kesan. Bukan serangan tak kesan. Engkau boleh nyerang tepi-tepi, tak guna. Serang yang tepat, yang paling utama, yang paling penting. Engkau akan ke Mina. Masuk Mina daripada
Muzdalifah. Lempar apa dulu? Lempar jamrah, ula, usta, akabah. Masuk Mina daripada Muzdalifah. Dan melempar jumrah. Sebaik masuk jumrah apa dulu? Akabah atau usta atau ula. Ada pernah haji? Akabah dulu. Masuk pertama akabah dulu. Jangan ula dulu. Karena kau pertama masuk hanya sekali lempar. Untuk sekali balik wajib lempar yang paling besar. Besok baru ula, usta, akabah. Besok baru ada masuk. Masa 3 hari, 3 kali pakai dulu yang awal, yang menengah, yang paling besar. Itu besok. Tapi hari pertama masuk akabah dulu. Ini strategi. Kenapa tak masuk ula dulu? Baik masuk ini, lempar hanya sekali untuk hari ini. Baik masuk. Mana kau pilih? Ula, akabah, usta. Jangan ula dulu. Kenapa? Masa yang sekali pakai yang terbesar. Ini ilmu strategi, ilmu waktu sebetulnya. Kita hari ini adalah orang yang paling lemah dalam perhitungan masa, perhitungan strategi, paling lemah. Kerja engkau 1 jam, kau buat apa? Boleh tengok TV, boleh tengok handphone, boleh baca buku, boleh tolong orang. Apa yang kau buat? 1 jam aja masa. Mana kau habis? Berzikir, tolong orang. Mana? Berzikir, tolong orang. Mana kau habis 1 masa? 1 jam ni. Hanya 1 jam masa kau tinggal. Apa yang kau buat? Berzikir, tolong orang. Tolong orang kenapa? Kenapa tolong orang? Pahala menolong orang dengan pahala berzikir mana banyak? Pahala diam, pahala zikir, pahala tolong orang mana paling banyak? Kenapa paling banyak tolong orang? Kenapa? Bukan hablum nas. Karena kalau berzikir kau hanya buat pahala sejam berzikir, kau dapat pahala zikir sajalah, tak tambah-tambah, tak kurang-kurang, betul? Kalau kau tolong orang 1 jam, pahala apa? Pahala dapat tolong, pahala dia amal jariah. Dan kebaikan untuk dia tu waktu dia amalkan nasihat engkau, akan kau dapat pahala jariah lagi, betul? Mana banyak? Sekali dapat account multi level marketing, mana? MLM, pahala jariah. Kan jangan kau MLM dunia, MLM akhirat. Engkau sekali tolong dapat pahala terus menerus, multi level pahala. Kalau berzikir hanya sekali pahala, tolong orang 2 kali pahala. Kalau kau wakafkan 1 jam atau tanah untuk buat masjid, pahala selama semat dalam beramal. Bukan banyak beramal, semat beramal. Karena banyak orang banyak beramal tapi tak semat beramal. Ini konsep pilihan amal. Sama waktu kau pilih masa pagi, siang, malam, petang. Kalau pagi sudah bangkit, dah siap-siap. Malam, subuh serang. Subhan. Pawasat Nabi Mustafa. Dan kau masuk di tengah-tengah bandar, bukan tepi bandar. Itu ilmu strategi perang dalam surah Al-Adiyat Duha. Jadi kalau kau baca terjemahan, hanya baca tafsir, insyaAllah tak dapat apa dengan surah. Hanya dapat kuda saja. Dapat kuda, lari kencang. Itu yang kau dapat tu ya, terjemahan tu aja, itulah dapatnya. Kalau pakai analisa terhadap kehidupan, apa itu kuda, untuk apa kuda, bagaimana pakai kuda, dan bagaimana kuda hari ini, apa kuda hari ini, misalnya, perlu kita dapat, oh ini adalah ayat menyuruh kita berperang. Kalau engkau menghadapi perang, jangan asal perang. Di sana ada perang dengan emosi atau perang dengan strategi. Banyak kita hari ini perang emosi, bukan serang. Bukan perang strategi, perang emosi.
Takbir. Kau takbir untuk apa? Sebut takbir. Besok kau nak tidur tak dekat apa. Itu perang emosi kata. Kau perang strategi hari ini lebih penting. Makanya sama menghadapi orang-orang kafir, orang munafik pun sebut hati-hati. Karena Allah kata bahwa ini konsep orang munafik hadapi sangat penting. Bagaimana kau cara? Maka engkau ujian wa hunalika mu'minun wa zulzilu zilzalan sadida. Dan orang beriman itu akan diuji Allah. Kekuatan iman yang diuji. Kekuatan imannya, sikap berjuangnya, tengok, itu adalah uji. Itu yang lebih berat. Untuk berjuang mudah. Istiqomah dalam berjuang bukan mudah. Berjuang itu mudah, tapi istiqomah dalam berjuang bukan mudah. Kenapa? Tujuan perjuangan apa? Hati-hati. Tujuan kemenangan apa? Tujuan perjuangan? Tujuan Muslim apa? Dapat ridha Allah. Tujuan Muslim itu mendapat ridha Allah, bukan menang. Kalau menang masih emosional. Betul? Tujuan perang itu menang masih emosional. Tujuan surga masih benda. Tujuan surga kesenangan masih benda. Kalau tujuan itu hanya menang masih emosional. Tujuan ridha berat tak? Ujian mencapai kemenangan dengan ridha Allah bukan mudah. Contoh waktu Ali bin Abi Thalib akan membunuh musuh dalam peperangan. Musuh ada di tangan. Pedang akan memukul kepala musuh. Tiba-tiba musuh meludah muka Ali bin Abi Thalib. Kira-kira Ali meneruskan pembunuhan atau menghentikan pembunuhan? Kalau engkau jalan. Kalau engkau sampai dua tak bunuh, liludah muka engkau langsung jalan kan? Kalau Ali berhenti, tak jadi. Hai Ali, kenapa tak jadi? Niatku dah berubah nanti. Waktu aku bunuh pertama tadi, niat hanya karena Allah. Waktu dia ludah muka aku, datang setan nanti merubah niat aku bunuh karena marah. Berat buat. Jaga niat bukan mudah. Niat karena Allah bunuh, pahala. Niat karena bunuh karena marah, pahala itu dosa. Niat bunuh karena marah dengan niat bunuh karena Allah beda tak? Bunuh karena Allah pahala. Bunuh karena marah bukan mudah. Bukan mudah. Menjaga hati di dalam perjuangan, menjaga hati di dalam mencapai kemenangan. Karena kemenangan bukan tujuan. Kemenangan bukan tujuan. Sehingga itulah ujian paling berat. Maka untuk jadi kemenangan kau dapat kegelisahan, wa zulzilu zilzalan sadida, kau akan digoyang-goyang yang sangat berat. Goyangan hati, bukan goyangan hati yang sangat berat. Perang karena Allah, perang karena emosi, perang karena ingin menang, perang karena ingin dapat kekayaan, perang karena ingin menguasai musuh. Zulzilu zilzalan sadida. Orang Gaza berperang. Ini mereka berkuat. Kalau mereka ingin senang, tak payah perang. Betul. Orang Gaza kalau ingin hidup senang, untuk apa dia duduk di sana tunggu penat? Baik dia lari. Saudi bagi tanah untuk dia tondak. Tapi kenapa dia bertahan? Kenapa orang Gaza bertahan di sana walaupun mati?
Penat dia nunggu ridha Allah. Engkau dah lama duduk supaya mati syahid, betul? Dapat pahala. Tiba-tiba ada perang. Syukur tak syukur? Atau lari? Kalau hanya mati, kalau lari takut mati, sana mati tak? Kalau kau lari takut mati. Kalau kau sempat lari ke sana negara lain, kira-kira sana mati tak? Mati juga kan? Mati kan lari ya. Sini mati karena perang. Mana baik? Saya kata Gaza itu contoh praktikal Muslim yang punya akidah paling kuat hari ini. Contoh praktikal life Muslim punya akidah kepada Allah yang paling tinggi, Gaza. Karena selama ini nak cari orang macam Gaza susah, betul tak? Banyak Muslim satu dunia, 2,8 miliar. Betul. Yang macam Gaza berapa ribu orang? Yang macam Gaza ni kekuatan imannya, bukan kekuatan ibadah ya. Kekuatan ibadah Mekah, betul. Ibadah Madinah, itu ibadah. Iman Gaza. Kalau sekarang datanglah bom ke Mekah, apa jadi? Lari semua. Tengok, dah uji kekuatan iman, kekuatan ibadah. Ibadah banyak orang buat ibadah, tapi hatinya malah banyak orang gara-gara ibadah tambah gelisah. Orang malah banyak hari ini beribadahnya pun banyak, gelisah pun lebih banyak. Kekuatan iman tunjuk hari ini. Dan nampak secara bukti live hari ini, orang yang beriman orang paling tenang di dunia walaupun susah menghadapi. Itu yang nampak hari ini. Orang yang beriman, orang yang paling tenang hidupnya walaupun di depannya perang 24 jam. Perang 24 jam depan matanya, tapi hatinya tenang setenang-tenangnya karena iman kepada Allah. Engkau hari ini ibadah sebanyak-banyaknya, sempat datang bom ke KL, apa jadi? Tenang tak? Belum ada bom tu, baru ada informasi maklumat di media kata, insya-Allah besok Israel serang Malaysia. Apa jadi kira-kira? Belum jatuh bom, belum jatuh, masih ada maklumat aja. Besok Israel akan nyerang Malaysia. Apa kira-kira kayak orang Malaysia? Pakai tenda merah, tenda hitam. Belum lagi ada, masih baru ada isu aja. Apa kira-kira hati kita berkata? Di mana Allah kadang-kadang? Ada tak Allah lagi? Engkau tak cari Allah, cari mana harta aku? Kali lubang. Dikata ekonomi nak jatuh pun macam-macam. Ekonomi jatuh pun pening kepala ya. Apalagi bom jatuh. Tengok. Kondisi iman kita dibandingkan Gaza, tak ada apa. Betul kan? Baru orang kafir baru nampak kekuatan iman hari ini dengan Gaza. Orang kafir baru nampak ternyata yang buat orang tenang setenang-tenangnya menghadapi apapun bentuk kesusahan hanya dengan iman kepada Allah. Baru nampak hari ini. Kerana nampak maka mereka masuk Islam banyak gara-gara Gaza. Nampak. Jadi kira-kira untuk apa Allah buat Gaza? Untuk apa Allah buat Gaza? Untuk memilih orang Islam mana yang paling baik, mana yang munafik. Betul tak? Betul. Sebagai orang Islam, mana yang orang Islam betul, mana orang munafik hari ini? Dah. Untuk orang kafir, mana yang musuh Islam, mana yang masuk Islam? Untuk orang kafir ini, mana yang musuh Islam dan mana yang masuk? Kenapa? Karena dia nampak Islam paling yang mereka cari selama ini di dunia apa?
Yang orang barat cari apa selama ini kalau tahu? Apa yang mereka cari, mereka tak dapat carinya? Kebahagiaan dan ketenangan hidup. Itu mereka tak dapat selama ini. Cari dengan harta tak dapat, dengan kuasa tak dapat, dengan segala macam tak dapat. Nyatanya malah ada di dunia, tinggal di Gaza ada, betul. Akhirnya mereka yang berfikir, orang kafir yang berfikir akan masuk Islam. Tengok. Orang kafir yang hasad akan bunuh Islam. Ada dua je. Yang orang Islam malah kan lucu ni. Pada saat orang nampakkan orang Barat itu masuk Islam, ternyata pada saat yang sama di dunia Islam, banyak orang masih ikut orang Barat yang kafir dulu. Hebat tak? Masa yang sama, orang Barat meninggalkan kebaratannya. Dah? Budaya Barat, sebenarnya budaya sistem Barat, meninggalkan semua budaya Barat kafirnya, masuk cari Islam. Dah, ini orang Barat. Orang Islam yang banyak ibadah ini ternyata masih Ikuti barat. tidak ikut Barat. Lucu tak? Happy birthday. Ya, lucu tak nih? Orang Barat yang sudah tahu Barat macam mana rusak Barat, dia tinggalkan Barat masuk Islam. Nah? Orang Islam yang banyak ibadah tapi tak ada akidah yang kuat, malah dia akan ikut Barat. Yang bodoh siapa? Dia tidak berfikir Hah? Kenapa terjadi macam ini? Yang orang Barat itu berpikir, yang orang Islam tak berpikir. Tak berpikir, hanya tinggal ikut. Kita ni banyak ikut tanpa fikir. Dan sangat bahaya. Kita ingin jadi Eropah 2030. Kata Saudi, bodoh kan? Orang Eropah pun tak nak Eropah lagi dia. Engkau dengan hiburan, masih dengan hiburan, dengan permainan, dengan segala macam kemaksiatan, bangga dengan itu. Itu dah tak payah. Kenapa? Kita tak berfikir mana baik, mana buruk. Kita hanya berfikir dengan hawa nafsu, mana yang trend, mana yang hebat. Mana yang nampak hebat, nampak image. Tanpa mengetahui hakikat. Hati-hati ya. Antara hakikat dan anggapan, antara keyakinan dan zon. Kita memberikan keyakinan yang akan dirusak oleh zon, anggapan. Dan orang-orang munafik akan bermain dengan membentuk anggapan-anggapan zon demi zon. Hati-hati ya. Yang paling berat ini, hati ini antara dua. Yakin atau ragu. Dan ingat, yang mengganggu keyakinan adalah keraguan. Sekarang mana kau lebih banyak? Yakin atau ragu? Kalau kau yakin banyak, hilang keraguan. Kalau yakin kau sedikit, banyak ragu, hilang keyakinan. Karena hari ini taskik. Maka itu apa? Siapa buat? Orang kafir. Orang kafir juga buat. Orang munafik menolong apa orang kafir buat. Macam sekarang, image Islam adalah terorisme. Islam itu pengganas. Kata orang kafir, dia bagi slogan aja. Slogan, orang ikut. Tolong siapa yang orang Islam sendiri yang akan kembangkan slogan orang kafir. Yang munafik ini. Dia hanya buat idea slogan-slogan membingungkan. Semua agama sama, kata orang kafir. Kita ikut juga semua agama sama. Tengok. Yang kata orang kafir, buat slogan orang kafir, itu orang Islam yang munafik ini akan ikut kata orang. Sedangkan yang betul-betul Islam akan pening kepala. Betul juga. Karena orang kafir bercakap, munafik bercakap. Akhirnya majority bercakap. Akhirnya Ikut majority. hati-hati ya. Udah majority ikut majority. Karena hati kau kan terikut apa majority. Di sini ujian paling berat dalam masalah taskik. Ni zulzilu zilzalan sadida. Bukan masalah gempa. Zilzal itu gempa bukan gempa dunia, gempa
gempa hati, gempa minda, gempa keyakinan. Dan itu yang lebih bahaya. Tengok. Fayaqul munafiquna wal munafiqun marad. Sikap Allah nisbahkan orang munafik dengan hati yang sakit. Hati sakit apa? Hati tak yakin. Hati yang penuh keraguan. Hati yang penuh anggapan. Itu hati yang sakit. Hati yang bermain-main dengan kata-kata. Penipuan. Berat. Dan ini kita hari paling banyak. Menghadapi orang-orang hati sakit. Dia tak tahu mana betul, mana salah. Dia tak tahu lagi mana yang hak, mana yang batil. Malah yang berdebat, kalau sempat dia kata yang hak itu batil, yang batil itu hak. Dalam surah Al-Baqarah, bahwasanya bagaimana innal ladzina minan nasi yaqulu ma amana bi yawmil akhir wa ma hum bi'minun yukhadi'un alladzina amanu wa ma hum illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad. Antara ayat yang ke-8, 9, 10. Antara manusia ada orang yang berkata aku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi mereka sebetulnya tidak beriman. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Walladzina orang menipu orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, mereka tidaklah menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, mereka tidak merasakannya. Fi qulubihim marad, maka dalam hati mereka ada penyakit. Pada waktu keraguan masuk dalam hati, itulah penyakit. Hati-hati. Karena hari ini lebih banyak hati sakit berhati betul. Hati sakit, hati betul, hati rusak. Mana yang paling bahaya? Hati rusak orang kafir. Hati betul orang beriman. Hati sakit paling banyak. Hati sakit kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Malah kadang-kadang yang salah jadi betul, betul jadi ini hati sakit. Karena memang media untuk berhati sakit sangat banyak. Media. Saya pernah ada tengok ada pub malam. Namanya apa? Paradise. Hebat. Nama Paradise dalamnya Jahannam. Nama Paradise, surga, dalamnya macam di New York ada Mekah. Mekah tempat apa? Minum arak. Nama Mekah, minum arak. Ini perlu kita isu kalau di Indonesia. Indonesia ada berapa sekarang berat benda yang dicap halal, tapi cap memang halal, tapi nama haram. Namanya setan. Ya, macam di Surabaya ada bakso setan. Nama, walaupun dia halal, nama tu buat kau akan ragu. Ya, ingat ya. Macam ada dibuat ini semua. Tu nama brandy, whisky, tapi halal minumannya. Namanya nama tu. Kita nama lagi tuyul. Tu betul yang budak-budak tu mencari ambil duit tuyul. Buat nama jenama barang. Walaupun coknya halal, tapi ini bahaya karena adabnya tak boleh kalau tak nama yang tak baik. Engkau tak beli daging kambing cok babi ginjir atau daging khinjir cok babi. Daging kambing cok khinjir atau daging khinjir cok kambing. Ini kepala. Daging babi cap tak dijual di orang kawan muslim, namanya cap kambing supaya orang tak ragu dengan kambing dengan babi karena ada cap kambing. Ada daging kambing cap babi, tak jual di kawasan orang-orang kafir, cap babi lah isinya. Macam saus Arabica, kan? Yang di Singapura. Namanya Arabica, isinya ada saus namanya Arabica di Singapura. Dagingnya daging babi, tapi namanya Arabica. Tengok, yang orang kampung punya Arabica, Arab. Ini strategi.
kafir, strategi munafik. Hati-hati. Macam di Ampang tu, saya tengok ada. Betul tak? Oh, ada Zauk. Ada tak Zauk? Di Ampang ada pub Zauk, ada tak? Zuk, ada tak? Zuk. Zuk tu apa? Istilah apa Zuk? Pasar. Ha? Tak. Zuk itu istilah tasawuf. Mengenal Tuhan dengan nikmat, dengan Tuhan berhubungan Tuhan dengan nikmat. Sebenarnya Zauk dalam bahasa Arab, bahasa kita tasawuf. Dia pakai tempat. Yang kata bazar tu Ustaz bukan zuk. Bukan. Itu Suk, Sin, Bau Kaf. Ini Za, Wau Kaf. Zaukun. Anak Melayu. Zauk itu rasa menikmati berhubungan dengan Tuhan. Yang orang-orang sufi itu kalau berzikir sampai tingkat zauk dia. Maka dia nari-nari macam tu. Itulah zauk namanya. Zauk dengan zikirnya, zauk dengan solatnya, zauk merasakan nikmat. Itu Pak, itu istilah tasawuf. Tahu-tahu setelah di Ampang, zauk juga sini. Nama yang sama dipakai untuk merusak image. Ini strategi. Ini strategi orang merusak agama Islam. Kita paham. Sejak dulu macam itu. Kenapa? Memang kerja mereka macam itu. Idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau berkata orang kafir, jangan engkau merusak bumi, kata mereka orang munafik, kami tidak merusak bumi, kami memperbaiki bumi. Tengok. Istilah perang, istilah. Namanya perang istilah. Kita membangun manusia, pembangunan. Kita buat apa? Kita buatlah hotel, tempat maksiat. Kita bangun atau nak hancurkan manusia? Atau pakai istilah development, pembangunan untuk satu bandar. Yang kau bangun untuk manusianya, kau kata, yang kau buat hiburan, yang kau buat kemaksiatan, itu membangun, menghancurkan. Hakikatnya menghancurkan, tapi kau kata pembangunan. Tengok, nampak tak? Kita ni masyarakat moden, yang sana tradisional, ini moden. Orang moden tak tutup aurat, betul? Katanya. Orang asli pun tak tutup aurat, moden tak moden. Kau kata kalimat moden, tapi yang kau buat kampung. Tengok, permainan ini permainan istilah sejak dulu. Kita moden, sana tak moden. Kalau yang sana beragama, kata tak moden. Yang ini tak beragama, kata moden. Dan kau tertipu dengan kalimat moden hari ini. Sejak dulu ini permainan istilah. Itu kerja kafir dan munafik sama. Si kafir yang buat, si munafik yang promote. Betul kan? Munafik yang buat, kafir yang promote. Jangan sekarang, oh kita harmoni. Apa kau harmoni hari ini? Kau campur agama. Hari ini ada campur agama. Saya akan cakap nanti di hari Jumat, di Jumat depan soal pagi mungkin pukul 9 di Al-Ghufran. Dan cabaran akidah temporer, saya akan cakap masalah pluralisme atau sinkretisme. Plural itu menghadapi semua agama, menyatukan semua agama, atau yang banyak bukan pluralisme, sinkretisme, yaitu menyatukan semua agama. Hari ini sangat banyak. Agama bersatu dalam ajaran. Orang Melayu datang ke Tepekong, baca tahlil, kan? Gereja datang ke masjid buat Christmas, ada tak? Sudah ada. Ini sinkretisme, penyatuan semua agama. Jadi agama disatukan, dikacau. Sehingga tak ada beza antara kafir dan Muslim. Semua agama akan sama karena satu perbuatan yang boleh kau caput-caput. Jadi agama rujak namanya. Agama rujak, semua masuk. Ini akan datang. Hanya 3. Pluralisme agama, masuk agama rujak, ujung apa? Ujungnya new atheism. Spiritual tanpa agama. God without religion. Akan ada ujung pada dunia ini. Ada sebuah gerakan, akan buat satu gerakan God without religion. Engkau percaya pada Tuhan tanpa beragama. New spiritualism. Spiritual gaya baru. Kenapa?
Aku yakin sama Tuhan. Agama Apa-apa je. suka-suka engkau. Yang penting aku yakin sama Allah. Tuhan yang satu. Bukan Allah, Tuhan yang satu. Siapapun namanya. Siapapun nama Tuhan yang satu, aku yakin Tuhan pencipta alam. Cara ibadah suka-suka aku. Nih, agama akan datang. Agama abad 21-22 yang sedang diarahkan oleh siapa? Zionis, Illuminati, Freemason. Ini gabung Zionis, Illuminati sama. Mengarahkan agama, satu agama untuk semua umat. Bukan agama pun, satu keyakinan kepada Tuhan tanpa beragama. Beda ya. Faith itu yakin sama Tuhan. Religion itu agama dalam sistem. Hanya kita diarahkan kepada one belief, one faith. Tapi tanpa religi. Agama itu sistem. Beda antara sistem dan keyakinan itu inti sistem. Dia ambil inti sistem, itu keyakinan, agamanya terpulang masing-masing. Sehingga siapapun engkau akan menyembah Tuhan yang satu dengan cara ibadah berbeda. One God and many religion. Satu Tuhan untuk semua agama. Ini next religion yang sedang diarahkan, yang sedang dibuat macam itu oleh global society. Siapa global society? Soros Foundation, Asian Foundation, Rockefeller Foundation. Semua mengarah kepada kedamaian semua agama tanpa berbeda agama. Dengan konsep harmonisasi agama. Ketika waktu ingat saya 2 tahun lepas ya, waktu ada Week of Harmony UN di Malaysia, ada orang-orang berapa Melayu pakai tudung di Batu Cave. Kami adalah menyatakan semua agama sama. Yang cakap Melayu pakai tudung di Batu Cave. Ini biasa. Ini serangan akan datang yang sangat. Yang kena anak-anak muda. Kalau tua tak apa, tua dah matilah. Yang tua-tua dah 70-60 dah matilah. Tapi yang anak muda akan datang ini adalah ini yang sangat bahaya bagi saya sebut betul. Ini kerja orang munafik sangat hebat. Slogan-slogan, istilah-istilah yang diangkat seakan-akan benar tapi salah. Itu strategi paling berat. Kalau kita tak punya ilmu mendetek, mana benar mana salah, kena. Contoh, semua agama sama, benar salah? Salah. Kan sama-sama agama. Baik. Semua agama sama. Oh salah, kan sama-sama agama. Dia akan bermain dengan kalimat. Memang sama-sama agama, tapi tak semua agama itu sama. Memang semua agama itu sama-sama agama, betul. Tapi tidak semua agama sama. Itu bercanggah dengan konsep apapun juga. Secara empirik bercanggah, bernampak dan tak ada kerja sama. Secara keyakinan bercanggah, cara ibadah bercanggah, cara logik bercanggah. Tapi engkau terima hari ini. Kenapa? Karena media kata tiap hari ada media kata agama sama. Akhirnya orang percaya tanpa pembuktian. Ini kerja munafik. Islam teroris. Hari orang percaya tak? Tengok putih orang perang. Padahal Islam tak pernah teroris. Bunuh orang pun tak boleh. Image dibuat hari ini. Yang mana bukan Islam, yang ada Israel teroris. Yang ada dia bukan Islam teroris, yang ada Israel. Apa kata Netanyahu waktu malam di UN? Kami Israel sedang menjalankan kedamaian. Waktu yang sama dia serang Beirut, dia cakap kedamaian di depan UN. Gila tak? Image dibuat. Bagi orang yang tak tahu. Oh betul. Nyata yang dibuat apa lain. Ini permainan istilah sangat hati. Dan ini sangat berat bagi kita. Engkau akan berpaling. Betul salah. Musuh bukan. Kawan atau musuh.
Satu dia kata musuh, dia kawan. Engkau tak ada lagi al-furqan. Al-furqan, mana pembeda? Mana hak, mana batil? Mana musuh, mana lawan? Dan ini yang sangat bahaya. Zulzilu dan salidah. Tengok. Maka ma wa'adallahu Rasulullah, dia kata orang Nabi apa? Apa yang Tuhan janjikan itu dan Rasul janjikan itu hanya ghurura. Hanya tipuan. Hanya illusion. Hanya khayalan. Apa kata Karl Marx? Agama adalah khayalan. Slogan orang komunis, agama itu khayalan. Slogan orang sosialis, agama itu hanya bagian pada kehidupan. Bagi orang sosialis, bagi orang barat, agama itu bukan a full of life, part of life. Maka agama bagi mereka adalah budaya. Tengok. Agama bagi orang kafir itu budaya. Apa budaya? Sesuatu kreasi, sesuatu yang dibentuk oleh cara berpikir manusia. Itulah agama. Beda ya? Bagi kita agama adalah kehidupan. Din itu kehidupan. Mengatur semua sistem. Itu din. Itu agama. Bagi orang barat, agama apa? Bukan semua sistem, part of system. Ada ekonomi, ada politik, ada agama. Tengok, hanya part of system. Kalau kita tak, agama itu harus menyelimuti seluruh sistem. Berbeda cara pikir. Maka kalau kita kata agama itu untuk semua sistem, maka semua sistem harus ikut agama. Nah, kalau agama part of system, berarti agama harus ikut manusia yang buat sistem. Agama dan politik, berarti agama harus ikut. Agama masuk politik, atau agama harus ikut apa kata politician. Agama harus ikut apa kata politician. Agama ketika orang ekonomi, ekonom, betul? Karena agama hanya part of sistem, bukan whole of. Harusnya politik ikut agama. Sekarang ada agama ikut ekonomi, ikut agama. Sekarang agama ikut ekonomi. Mana agama yang menguntungkan, engkau promote, betul? Agama tak menguntungkan, tengok di jalan-jalan, betul tak? Sembahlah, kembanglah kamu, sembahyanglah, tak ada. Yang buat zakatlah kamu. Kenapa? Slogan kau di mana-mana, banyak banner, berzakatlah kamu. Kenapa? Kerana zakat ada duitnya. Ada duitnya. Kalau berzikirlah kamu, tak ada duitnya. Ibadah kamu tak ada duitnya. Kenapa yang solat tak dipromot? Kenapa zikir tak dipromot? Kenapa zakat dipromot? Kenapa? Ekonomi ikut Islam ikut ekonomi. Yang kau promote yang ada untung, yang tak ada untung jangan. Tak ada. Berjatlah kamu. Orang tak boleh bahaya lagi, tak boleh. Kalau tadi sok bersedekah, zakat, apa lagi? Ada duitnya banyak. Tengok. Cara pandang ini. Cara pandang kita ini, agama itu kita pakai yang menguntungkan. Yang tak menguntungkan, engkau sekarang baca Quran, surah apa engkau baca? Yang tanya. Majority surah apa dibaca? Kulhu lagi, Al-Falaq lagi, An-Nas lagi, Yasin lagi, Kahfi lagi, Waqiah lagi. Siapa yang tak boleh baca Al-Baqarah? 3 hari dah. Kenapa tak baca? Panjang. Bukan panjangnya, sebetulnya tak ada hadis siapa baca Al-Quran dapat pahala sebanyak-banyak. Tak ada hadisnya. Kalau ada hadisnya semua baca. Kalau motivasi kau baca dah apa? Keuntungan yang kau dapat dengan bacaan.
Motivasi kita baca Quran hari ini bukan motivasi beribadah. Motivasi apa aku dapat dari apa yang aku baca. Betul? Kalau baca waqiah. Kaya. Kalau baca waqiah, kalau aku baca waqiah. Tang-tang hari kalau baca waqiah. Karena ada kata siapa baca waqiah takkan miskin hidup selama-lamanya. Benar baca tak kaya-kaya juga. Salah niat baca saya kata. Ha? Takkan miskin. Dia bukan konsep miskin kaya tak faham apa konsepnya. Waktu dia kata dengar kaya atau miskin konsep materialisme. Kaya Islam bukan materialisme. Kaya Islam kaya amal. Kaya Islam kaya jiwa. Hadis kan desa gina apa bukan kaya dengan kaya harta tapi kaya jiwa, itu hadis. Kaya Islam kaya jiwa, tak susah hidup, itu kaya. Kaya engkau kaya Duit. harta. Tambah banyak harta tambah susah ya, kaya tak? Tambah banyak harta tambah susah, kaya tak? Kaya. Miskin itu bukan kaya, susah hidupnya. Kaya itu kaya jiwa, kaya jiwa, apapun keadaan kau tak susah, itu namanya kaya. Tengok. Konsep kaya kita berubah. Cara kita berpikir kaya kita politician atau ekonomi atau bikin kepada materialis, bukan kepada konsep Islam. Tengok. Ini kadang-kadang kita betul, hadisnya betul, cara pandang salah. Karena konsep otak kita berpikir cara konsep yang salah. Engkau berperang kenapa? Surga. Berperang karena Allah. Dan sekarang ada kelompok namanya Hizbut Tahrir. Sibuk khilafah. Kita perlu khilafah. Saya tanya, atau saya lupa orang Hizbut Tahrir. Saya tanya, okey. Khilafah itu tujuan atau bukan? Tujuan Ustaz. Okey. Waktu Nabi perang, sahabat perang, daripada perang Badar sampai perang Tabuk, semua perang itu. Apa kira-kira ada dalam diri mereka untuk mencari khalifah? Dengan khilafah? Tak ada. Yang ada berperang karena Allah. Berperang karena Allah. Ridho. Setelah mereka menang, Allah berikan kekhilafahan. Batu Makkah. Setelah kemenang, setelah mereka berjaya lulus dalam kekhilafahan Tuhan, mereka berikan kekhilafah. Jadi khilafah itu bukan tujuan, tapi pemberian Allah. Kalau engkau sudah cukup syarat untuk jadi khalifah, sudah cukup syarat jadi khalifah, Allah berikan. Al-Mu'minun ayat 55. Wa'adallahu alladziina amanu, Allah menjanjikan bagi orang beriman wa amilus sholihat, dan beramal soleh, estakhlifannahum fil ardi, kami akan jadi khalifah di muka bumi. Janji Allah. Wa'ada, ya. Kami janjikan. Beriman, beramal, syaratnya iman, amal, soleh. Dapat kali. Soalan saya, sudah kita beriman 100%? Sudahkah amal soleh 100%? Sudah belum? Ini itu. Iman sudah 100% belum? Nah. Amal soleh sudah 100% belum? Kalau engkau dah dua-duanya 100, 100%, insya Allah khalifah tangan kau. Janji Allah. Bukan tujuan kita bentuk jadi khalifah. Hati-hati ya. Ini masalah niat sedikit aja. Salah niat, hati-hati. Salah konsep, hati-hati. Dan khalifah bukan hanya politik. Khalifah bukan hanya politik. Khalifah itu sistem. Khalifah dalam sistem. Kalau sistem ekonomi yang sudah kuat, sistem budaya hebat, sistem konsep Islam, khalifah langkah, betul kan? Kalau engkau politiknya khalifah Islam, ekonomi rusak, jadi apa? Masih ekonomi kapitalis, masih komunitas sosialis, ya. Khalifah apa? Politik Islam jadi apa? Kolek. Betul kan? Mana banyak contoh ini? Bicara khalifah Islam politik, tetapi ekonomi masih orang kafir semua.
Sistem masih sistem ribawi semua. Apa jadi khalifah? Malah agama Islam menjadi satu buruk nama gara-gara di dunia ini yang memakai nama kalimat negara Islam ada berapa negara? Mintanya. Yang Islamic State hanya dua kan? Negara Islam Iran. Kedua negara Islam Pakistan, betul? Yang lain ada? Tak ada. Sekarang saya tanya, waktu Nabi mendirikan Madinah Munawwarah, adakah Madinah Islamiyah? Sebelum itu dah. Kalimat Islamiyah tak pakai. Madinah Munawwarah, bukan Madinah Islamiyah. Makkah Mukarramah, bukan Makkah Islamiyah. Betul? Abbasiyah, Umayyah, Andalusia, Turki Utsmaniyah, Saljukiyah. Ada tak Islamiyah? Tak pakai nama Islam sebagai label. Tetapi sistemnya Islam. Sistemnya Islam, cara berbuatnya memakai kaedah Islam dan akhlak yang mulia tanpa pakai nama Islam. Hari ini pakai nama Islam. Tapi kerjanya rumah sakit Islam, rumah sakit Asunta, Kristian, betul. Kira-kira nurse-nya mana lebih baik? Sudah. Nurse-nya, pelayannya mana lebih baik? Nurse-nya yang ramah yang mana? Yang satu muka masam, muka baik. Tengok. Pengurusan yang baik yang mana? Tengok. Nama Islam, nama bukan Islam. Islam tinggal sebagai Nama saja. marketing label. Marketing. Marketing label Islam hari ini sebetulnya. Bukan action. Bukan sikap. Bukan sistem. Bukan aplikasi. Itu yang buat kita hari ini, Kak. Pening kepala. Tak perlu menamakan nama Islam, tapi kerja kau betul-betul kalau tak, kita akan kacau nanti. Engkau belum tentu dapat mengamalkan Islam 100%. Jangan sampai Islam rusak gara-gara engkau. Jangan sampai Islam itu rusak gara-gara kita berbuat yang tak sesuai. Kita pakai nama Islam. Kalau pakai Utsmaniyah rusak, yang kena Utsmaniyah. Abbas juga kena Abbasiyah, tengok. Tapi tak kena Islam. Kalau baik yang dapat Islam. Kalau rusak yang dapat dia je, nama dia. Jangan terbalik. Sekarang kalau baik nama engkau, yang buruk nama Islam kena. Islam bukan label. Biasanya orang-orang munafik, orang akan mempermainkan dengan nama Islam. Image, bukan hakikat. Maka tengok. Maka, oh, Nabi itu kata, apa Nabi kata Nabi itu tipu, dia kata, orang. Padahal apa kata Nabi itu pasti betul. Ingat ya, ini konsepnya. Konsep kebenaran. Kenapa kita kata Nabi itu benar? Apa yang dikata benar. Dia cerita surga benar, neraka benar, pahala benar. Kenapa benar? Nabi cakap. Kerana Nabi cakap. Siapa Nabi? Orang yang paling memiliki otoriti dalam sikap dan perkataan. Betul? Ingat ya. Konsep ilmu dalam kita, Nabi itu sumber ilmu. Kenapa sebutkan dia ada khabar al-mutawatir namanya? Nabi itu sudah diakui secara sejarah, secara kehidupan, secara praktikal, tak pernah menipu. Itu otoriti. Selama dia dah dibutuhkan tak pernah nipu, selama 40 tahun, ingat ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyun yuha. Maka apa saja disampaikan yang pasti betul. Hati-hati karena sekarang sedang ada gerakan ini. Nabi itu kan manusia, kita manusia, ya. Tapi engkau manusia banyak tipu, Nabi tak pernah. Jadi jangan kau samakan maklumat dari Nabi dengan maklumat dari manusia yang ada celah.
Kan dia punya kekurangan. Apalagi Allah telah menjamin innaka la'ala khuluqin azim. Satu, dia punya akhlak yang paling mulia. Yang ketiga, yang kedua, dia adalah apa ucapan pasti betul. Maka dia tak pernah bercakap tanpa wahyu. Ini wahyun yuha dalam surah An-Najm. Dari surah Al-Qalam, tentang akhlak Al-Qalam, ini An-Najm. Dua ini sangat penting. Nabi punya akhlak paling mulia. Satu, Nabi tak pernah bercakap beracap arti yang tak betul atau bukan wahyu. Dua ini mengatakan Nabi punya otoriti keilmuan yang pasti, yang betul, tak pernah menipu. Maka kenapa dia wajib kau percaya? Orang munafik akan cakap, kenapa kau ikut Nabi yang banyak hurur, cakap hanya khayalan, hanya angan-angan, hanya tak dapat dibuktikan. Karena yang betul bagi mereka yang dapat dibuktikan. Ingat ya, ini konsep kafir. Orang kafir akan berkata yang betul itu adalah yang dapat dibuktikan. Betul? Yang dapat di-research, yang dapat engkau nampak. Kalau tak nampak, tak betul. Banyak yang tak nampak betul. Betul kan? Banyak yang tak nampak tapi ada. Betul? Engkau nampak kuping kau tak? Ada tak kuping kau? Nampak tak? Engkau nampak roh tak? Kau punya roh tak? Siapa tak punya roh? Tolong buktikan rohnya ada tak sini? Boleh kau buktikan tak roh kau? Engkau punya hati tak? Kau punya nafsu tak? Boleh dibuktikan secara pragmatis tak? Nampak tak? Dalam diri engkau punya akal tak? Ada akal? Nampak tak? Otak ada tak? Nampak tak? Akal? Akal tak nampak, otak nampak. Tengok. Dalam diri kita banyak yang tak nampak tapi ada. Kenapa orang mati? Orang kena mati. Roh Yang mau terbang. nampak tak? Sebenarnya kau kata roh terbang, nampak tak? Tak nampak. Tak nampak. Bila dia masuk tak tahu, bila terbang pun tak. Hati-hati kerana ada manusia tanpa roh. Barusan ni di China kan baru jual sekarang produk apa namanya? Kos apa namanya? Itu perempuan pakai silikon, macam perempuan betul boleh kerja semua, tapi tak punya roh. Hebat. Pakai elektrik aja. Boleh hidup pakai air 78 jam hidupnya. Habis kau cas lagi, nanti hidup lagi. Udah ada sekarang. Manusia tanpa roh. Boleh gerak, boleh jalan, semua boleh buat kerja. Di rumah kau, boleh membantu rumah boleh. Tak payah pisah lah. Tak pakai pisah, ada. Baru dijual kan, di minggu lepas dijual di China. Di pasar apa namanya dijual. Dekat Jepun ada. Jepun dah ada kan. Jadi tengok. Tanpa roh. Rohnya elektrik. Tengok. Itu pun tanya. Lebih banyak elektriknya nampak tak? Tak nampak. Engkau kata ini elektrik. Ada elektrik tak? Yang nampak apa? Asing. Yang nampak lampu sama cahaya. Elektrik nampak tak? Elektrik tak nampak, kau percaya. Kenapa Allah tak nampak, tak percaya? Kalau elektrik tak nampak, engkau percaya. Roh tak nampak, engkau percaya. Macam mana kau tak percaya ada Allah? Malah kau Allah nampak. Bahaya tak? Allah tak nampak. Wajib tak? Wajib. Wajib. Kau nampak? Bukan Allah. Tuhan tu wajib tak nampak. Kalau nampak namanya hantu. Tuhan tu. Maka Tuhan dibalik Tuhan dibalik hantu. Karena kalau Tuhan memang tak nampak. Kalau nampak hantu, betul. Jadi Allah itu gaib, wajib. Kalau Allah nampak, bukan Allah. Gimana Tuhan boleh nampak di dunia? Sedangkan dunia terhad, Tuhan tak terhad. Gimana yang tak terhad masuk ke tempat yang terhad? Mungkin tak? Tak mungkin kan? Cara hukum tempat, space and time.
Alam dia punya dua, space and time. Apapun namanya dunia, ada space and time. Sedangkan Allah tak punya space, tak punya time. Suatu yang tak punya space, tak punya time, masuk yang punya space, tak mungkin. Tetapi nanti di akhirat kita nampak Tuhan. Nampak tak di akhirat? Wujuh yawma idin na'imah. Nampak Tuhan. Kenapa nampak Tuhan di akhirat? Kenapa nampak Tuhan di akhirat? Tak ada space. Tak ada space, tak ada time. Timeless. Akhirat timeless. Kau di surga muda tua. Tak muda tak tua. Tak ada space, tak ada masa. Engkau masuk surga nanti tak muda tak tua. Betul kan? Kenapa? Ada muda, ada tua karena ada umur. Tarik. Ada awal, ada akhir, betul kan? Kalau tak ada umur, tak ada tarik, tua muda tak? Tak ada. Bukan muda tak muda, memang tak tua, macam itu lah. Ada benda. Ini benda ni meja tua muda. Tak kenal tua muda, tak bagi tak ada masa. Sesuatu yang tak ada masa bagi dia, maka tak ada kenal tua atau muda. Betul kan? Ini konsep kita. Jadi yang gaib itu jelas yakin. Hanya engkau bukan gaib di dunia, tapi tidak gaib dalam kehidupan. Kerana Tuhan gaib di dunia betul, tapi di akhirat tak gaib. Tuhan gaib di dunia, tak gaib di. Maka semua janji Nabi pun gaib di dunia, tak gaib hakikatnya. Hanya masanya kau belum waktunya kau boleh tengok. Seandainya Tuhan boleh ditengok, apa jadi? Seandainya Tuhan boleh kau nampak Tuhan, apa jadi? Engkau akan bawa Tuhan ke mana-mana. Tengok orang supir taksi bawa Tuhan di gambar tu bawa di atas taksi, ada Tuhan dia situ. Pening kepala saya. Itu mana Tuhan dia boleh masuk taksi katanya. Oh, dia bukan Tuhan. Ini hanya image tentang Tuhan. Tuhan di atas sana yang paling tinggi. Kalau Tuhan boleh kau imagekan, Tuhan bukan. Itu produk akal. Tuhan bukan produk akal. Tuhan boleh gambarkan. Saya Tuhan macam ini. Itu Tuhan bukan. Itu gambar akal kau kan? Akal makhluk atau bukan Tuhan? Akal makhluk tak? Bagaimana makhluk boleh menggambarkan Tuhan? Makhluk menggambarkan Tuhan. Salah, tak? Karena apa yang kau gambarkan jadi makhluk lagi. Makhluk, Tuhan kau menggambarkan Tuhan jadi makhluk Tuhan. Gambaran Tuhan tadi makhluk bukan? Makhluk. Kau buat, oh ni lukisan Tuhan macam ini. Kalau dia kuat macam gajah, macam singa jadi sphinx. Kalau banyak bantu macam patung banyak tangan 10. Ya. Kalau dia tinggi besar macam patung di Bukit Batu Cave dengan untuk perang. Ya. Itu kan gambaran engkau tentang Tuhan. Tuhan bukan. Bukan. Gambaran. Gambar itu produk pikiran. Pikirannya adalah makhluk. Bagaimana mungkin produk makhluk menjadi Tuhan? Kalau kau sembah dia, bukan sembah Tuhan, kau sembah makhluk. Bodoh tak? Macam orang buat patung, sembah patung, minta rezeki sama patung, kan 2 kali bodoh. Udah tak dapat-dapat, bercakap sama patung tak ada telinga, kau bercakap dulu sama dia, kan bodoh kali bodoh ke? Bodoh pertama bercakap sama patung. Bodoh kedua, engkau yakin patung bagi engkau sesuatu. Gimana? Yang paling betul Umar bin Khattab. Waktu dia sembah patung, mbah patung minta rezeki, diam patung. Alhamdulillah dia pandai, dia buat patung pada roti, maka akhirnya dia pun itu orang pandai. Dia tak minta patung, dia tak bercakap, patung tak bercakap minta rezeki. Di sini dia tahu patung ni mesti boleh dimakan. Dia pandai Umar. Jadi Umar tu bukan dia buat dari batu, buat batu dari makan, buat dari roti. Waktu dia tak dapat makan roti, tak makan pada patung, dia makan lebih baik kan? Itu manusia paling kuasa, makan tewah Tuhannya masing-masing.
Akal berpikir, dia akal berpikir. Karena Umar orang berakal. Maka waktu kau akal tak kau pakai, nafsu yang masuk. Nafsu akan buat macam-macam keadaan. Okey, maka tengoknya kan Rasul bukan gurur. Apa maka Nabi hanya saja karena engkau tak nampak apa kata Nabi hari ini, itu gurur engkau. Daripada engkau gurur. Kita tak gurur. Itu janji. Ya. Akhirat dari pandangan kita bukan gurur, bukan tipuan, tetapi pasti yang Allah janjikan. Dan Allah janjikan tak mungkin menyalahi. Malah bagi Nabi Muhammad bukan lagi gurur. Semua bentuk akan bagi Nabi apa? Alamus syahadah. Semua gaib bagi Nabi gaib tak? Bagi Nabi gaib tak? Tak. Kenapa? Nabi dah jumpa. Malam Isra Mi'raj, Nabi jumpa Allah. Nabi tengok surga, Nabi tengok neraka, Nabi jumpa malaikat, jumpa semua rasul. Berarti bagi Nabi semua yang gaib tak gaib. Bagi Nabi semua yang gaib itu bukan gaib, tapi sesuatu yang telah dia nampak dan kunjungi dan lihat. Ingat ya? Maka bagi kita sebetulnya tak ada yang gaib. Yang ada belum kita nampak secara nyata. Tapi Nabi sudah nampak semua. Tengok. Baru faham kenapa Nabi Isra Mi'raj di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Betul? Kenapa tak Nabi Isra Mi'raj itu pada sebelum Mekah atau di Mekah atau akhir Madinah? Isra Mi'raj itu pada bulan Rajab, 27 Rajab tahun ke-12 Hijrah. 12 kenabian sebelum hijrah. Kenapa tengah-tengah? Karena sebelum Nabi Isra Mi'raj, Nabi dapat semua maklumat. Surga, neraka, akhirat, Tuhan, kubur, semua nampak. Sudah kan? Diberi maklumat semua kan? Dan wahyu sampai. Wahyu sebelum Mekah itu semuanya akhirat. Madinah baru bicara hukum. Tengok. Semoga akhirat. Waktu Nabi tengah-tengah dah dapat semua maklumat tentang akhirat, Allah naikkan Nabi, jumpa semuanya maklumat tadi. Observasi. Tadi baru informasi, ya. Sebelum Mekah atau sebelum Nabi Isra Mi'raj namanya informasi, betul. Waktu Nabi naik kepada akhirat, namanya semuanya observasi. Nabi nampak, Nabi lihat semuanya, ya. Waktu Nabi turun daripada Isra Mi'raj masuk ke Madinah, waktu menjalankan hukum di Madinah baru namanya aplikasi. Tengok. Teori, informasi, observasi, aplikasi. Maka kenapa di tengah-tengah Isra Mi'raj? Nabi yakin ada surga, Nabi yakin neraka. Dan waktu Nabi kata ada neraka nanti, ini hukum macam mana? Orang percaya tak? Percaya, karena Nabi telah melihatnya semua. Bukan khayalan, bukan maklumat sahaja, tapi memang Nabi telah riset betul. Kalau sekarang kau dapat maklumat pakar tentang langit, astronomi, ini ada ini ni, engkau percaya tak? Percaya tak? Engkau tengok tak? Kenapa kau percaya? Kenapa engkau percaya dengan kata dia tentang NASA, kata macam ni? Kau percaya? Karena NASA baru tahu di atas, kata NASA di atas dekat black hole ada air. Kata NASA ni. Kau percaya tak? Apa kata NASA, percaya tak? Kenapa percaya? Kau dia boleh tipu tak? Dia boleh tipu tak? Dia masih ada kemungkinan tipu, masih ada kemungkinan, ya? Betul kan? Manusia masih ada kemungkinan tipu tak? Mungkin. Tapi engkau percaya tak? Kenapa? Karena dia punya authority. Dia punya authority tentang suatu hal. Karena Nabi Muhammad kurang apa authority dia? Tak pernah menipu, tak pernah berkhianat. Apa kurang authority selama puluhan tahun? Kenapa kau tak percaya? Padahal Cina asalnya mungkin macam
dulu naik ke bulan. Percaya tak? Tak kaya. Di bulan ada bendera berkibar-kibar. Dari mana ada angin? Kata orang naik ke bulan, asal kata naik ke bulan. Tancap dia ada bendera, betul? Bendera Amerika, betul? Berkibar-kibar Amerika. Kira dari mana berkibar ni? Angin mana masuk ke bulan? Pening kepala. Maka ada yang meragukan, Allah Alam. Itu yang maka dalam kemungkinan pribadi. Tapi ini Nabi, seorang Nabi yang dijamin Allah akhlaknya, dijamin ucapannya, tak ada dia tipu, pasti betul semua dan dia telah menengok semuanya. Boleh cakap, ini dia. Kau tak percaya, engkau yang bodoh. Engkau tak percaya, engkau yang tak tahu apa maksudnya. Dan orang munafik tak percaya dengan ini. Maka kedua, ini cara konsep meragukan tentang kenabian. Yang kedua, ibatai minhum bi ayat ya maka malakum farjum. Orang mereka berkata kepada orang, hai orang Madinah, karena engkau tak aman lagi di Madinah dengan adanya Muhammad macam ini. Farji'u, kembali engkau ke agama engkau sebelumnya. Tengok, rayuan. Ini anggapan, ini rayuan. Tengok, orang munafik kerja dia membuat satu anggapan yang salah satu. Kedua apa? Membuat engkau supaya terpengaruh dengan kalimat dia. Engkau tak kuat lagi kerana Muhammad diserang orang, tak maghrib balik pada asal. Tengok, menakut-nakut segala macam. Farji'u. Ini kerja munafik sampai sekarang. Islam tu macam ini, tak payah ikut zaman Nabi. Nabi macam ini, tak ada tukar janggut. Ada yang cakap dulu, atau sekarang ya. Tak payah ikut Nabi. Kau ikut Nabi apanya? Tukar rambut atau masalah apa? Dia tak tahu mana nak ikut. Kata Nabi, khairul quruni qarni, sumayali. Baik masa-masa aku, sahabatku, setelah sahabatku. Tengok. Sekarang saya, yang suruh ikut apanya? Syariat. Yang suruh ikut apanya? Sistemnya, akhlaknya, atau bangunannya, atau teknologinya, atau apa? Sistem. Pertama kemanusiaannya. Manusia itu apa? Akidah, kehidupan, itu manusianya, akhlaknya. Ini pertama. Madinah zaman Nabi ada bangunan tak? Tak ada. Yang Nabi ada tak teknologi yang canggih? Tak ada. Tapi manusia yang canggih tak? Manusia canggih, teknologi canggih mana kau dulu? Engkau ni manusia canggih. Yang penting bukan teknologi canggih. Karena banyak teknologi canggih manusia tak canggih. Kalau tak canggih, kena susah dikit pening kepala. Dengar. Kalau canggih manusia, apa pun akan tenang menghadapi keadaan. Kehidupan itu masih canggih. Apa keadaan akan sifat hadapi dengan petunjuk Tuhan canggih, betul ya. Manusianya. Karena bandar itu manusianya, bukan bandarnya. Atau Madinah itu Madinah bandar atau manusianya? Manusianya. Kepengurusannya, kepemimpinannya, tengok. Bukan teknologinya. Teknologi itu hanya produk. Yang mungkin boleh berkembang, boleh berubah, betul. Kalau manusianya tetap. Manusia zaman Adam, manusia zaman Nabi Muhammad, manusia zaman kita hari akhirat, sama tak manusianya? Sama. Tak. Problem yang ada di manusia sama tak? Problem yang ada di manusia sama tak? Problem menghadapi harta, menghadapi kehidupan, menghadapi ketakutan, sama tak? Sama. Maka problemnya sama, manusia yang sama, maka cara menghadapinya dan solusi tetap sama, betul? Contoh, kalau engkau susah, apa solusinya? Kalau engkau susah, jalan macam cara menghadapinya? Teriak-teriak, atau nari-nari, atau apa? Sabar, apa? Sabar. Susah nari-nari itu India. Orang India kalau susah nari nyanyi, betul kan? Ya. Tengok film India itu, susah senang sama. Apa solusinya?
Nari buah pokok. Kan hujan. Kita tak. Kalau kau susah, solusinya sabar. Kalau kau senang, syukur. Tengok. Kalau kau menghadapi keadaan macam-macam, hidup kau gak godaan, kau zuhud. Tengok, ini solusi. Sejak zaman Adam sampai kiamat, sama solusinya. Dan sama penyakitnya. Dan sama godaannya. Dulu engkau sombong. Sekarang engkau apa? Status sosial. Sama je namanya. Beda orang bentuk-bentuknya. Dulu riak, sekarang namanya populariti. Sama kan? Berubah istilah. Hakikatnya kita banyak tertipu oleh istilah tanpa tahu apa hakikatnya. Ini konsep. Maka dia kata, tengok mereka, tak payah. Kita zaman Nabi, maka jangan kau ikut Nabi. Padahal mereka ikut Nabi, mereka tambah tenang. Tapi sendiri, kau Nabi ada perang. Maka kami tak nak perang. Yastajin fariqun minhum, kami akan izin. Dia buat alasan. Inna buyutana aurah. Kenapa kau baik perang? Karena rumah kami terbuka. Takut ada orang masuk. Tengok. Kan alasan paling bodoh kan? Dia ajak perang, tapi tak nak perang karena takut alasan rumah tak ada orang. Tengok. Logik tak logik? Kan tak logik alasannya. Engkau tidak perang ikut perintah Allah. Kalau engkau perang, Allah jamin tak? Rumah engkau, kenapa rumahnya? Engkau ada rumah pun, engkau tidak curi-curi juga. Ada orang rumah, tak ada orang rumah. Betul. Kira-kira kondisi rumah apa tak? Siapa yang menjaga rumah siapa? Dulu ada seorang pelakon jumpa saya. Dia waktu pelakon tak pakai tudung buka, orang hebat, pelakon hebat Indonesia. Jumpa saya, Ustaz. Kalau saya pakai tudung Ustaz, tutup aurat Ustaz, terjadi dia rezeki saya Ustaz. Karena saya menanggung rezeki keluarga saya semuanya. Nah, saya tanya, okey. Waktu kau tak pakai tudung, waktu kau tak ikut perintah Allah, siapa yang bagi rezeki? Allah, selesai. Sekarang kalau kau pakai tudung, ikut perintah Allah, Allah masih bagi rezeki tak? Siapa yang rugi? Engkau takut akan tak dapat rezeki kalau ikut perintah Allah. Okey. Karena kalau kau ikut perintah yang bagi rezeki Allah, bukan karena kau takut. Rezeki Allah. Karena kalau kau pakai tudung, ikut perintah Allah, rezeki Allah tambah tak? Allah pasti tahu. Karena kau tambah dekat dengan ini cara berfikir. Kalau engkau dekat sama Allah, pasti Allah berikan kepada apa yang kau nak, betul kan? Jangan kau punya khawatir kalau aku tak ikut ini, aku akan ini image yang dibuat. Siapa akan urusan rezeki aku? Ini image. Macam ni kan? Kalau engkau ikut perang, tak jaga rumah. Padahal engkau perang pun, engkau tak perang pun, siapa jaga rumah? Allah kan? Tapi dia pun akan ketakutan dengan apa keadaan dirinya. Dia lupa pemberi jaminan Allah Ta'ala. Ini dia konsepnya. Kalau kau berperang dan kau dah pakai sunatullah, bukan kau tak kunci. Mana mungkin dia pula tak kunci rumah sebetulnya, dah kunci rumah. Tapi dia alasan dia sampai ketakut macam-macam. Dia macam orang Gaza. Kan orang Gaza waktu disuruh dia pindah rumah, dia tak nak. Kalau aku pindah, nanti mati juga. Sini tak ada sini mati juga. Sini mati karena bertahan perang, sana mati karena lari. Mana sama mati kan? Mana baik? Mati aku sedang berperang atau mati sedang senang-senang, mana baik? Mati sedang berperang, mati senang-senang, mana baik? Jadi baik mati perang. Kalau engkau mati perang, sana hidup senang-senang, mana baik? Sana tak mati-mati. Sana tak mati-mati, hidup senang. Jadi kalau perang mati, mana baik? Karena tak hidup tenang tak mungkin pula, tetap mati juga kan? Mati tak walaupun kau senang, kau di mana tetap mati juga. Maka kalau sini mati perang, mati senang-senang, mana baik? Mana mati baik? Mati sedang kerja, mati sedang dalam katil, mana baik?
Mati dalam kereta tengok TV pula. Mati dalam kereta tengok video. Engkau mati kerja tengok rekam perang. Mana baik? Hati-hati, ini konsep kadang-kadang kita salah konsep. Ini salah konsep. Kalau aku lari, aku akan selamat. Tak selamat, kau mati juga. Kalau mati bila-bila masa boleh mati. Makanya ini orang munafik dia buat ketakutan. Kalau kami ikut engkau, rumah kami akan dicuri orang. Maka baik kami tak ikut. Padahal kata Allah, in yuriduna illa firara. Itu hanya alasan. Hakikatnya memang mereka tak nak perang. Memang tak nak perang. Tak ada alasan satu, alasan dua. Kan ada orang katakan, kalau engkau tak nak sesuatu akan banyak 1000 alasan. Betul? Kalau engkau nak sesuatu akan banyak 1000 jalan. Kalau engkau tak nak, pasti buat 1000 alasan. Kalau engkau memang nak, akan ada 1000 jalan. Itu baik Melayu tu. Engkau tak nak ngaji, ada alasan lah, Ustaz, ada kawan ke rumah tadi, ajak macam shopping. Apa gila engkau? Itu banyak, tak ada kawan ada macam-macam, betul. Kalau kau nak ngaji, hujan pun datang, betul? Tergantung niat kau di mana. Nawaitu kau betul tak betul. Kalau nawaitu betul, Allah berikan jalan macam-macam. Jadi al-makhraja. Tapi kalau kau niat tak betul, memang banyak acara kau untuk anda untuk tak lakukan. Itu konsep. Ini cerita munafik. Munafik punya sifat banyak mencari alasan untuk tak beramal baik. Tuh. Kebanyakan alasan. Ajak kawan kau yang munafik ngaji. Apa kata dia? Oh, maaflah, aku hanya dijanjin kawan lah. Sama setan, mana? Di air setan. Tempat setan penting mana? Tempat setan di KL mana? Tempat setan di KL. Air setan, bukan kan? Setan. Oh, kalau dijanji sama setan. Kalau kau tak nak macam-macam cara untuk lari dari perkara. Kalau kau nak segala macam cara Allah berikan kepada engkau. Ya, sifat munafik mencari alasan banyak. Ingat ya. Kalau untuk kebaikan susah, untuk keburukan senang. Untuk buat baik susah mengajaknya. Untuk buat buruk tak payah diajak pun langsung. Ada main jalan-jalan, ada ngaji. Mana yang senang kau ikut orang? Ini ilmu, ini tengok-tengok, mana kau suka? Sal qalbak, tanya diri engkau masing-masing sebetulnya ya. Kemana hidup engkau? Mana martabat engkau? Karena ini memang ujian. Ujian kau iman dengan informasi, ujian iman dengan ajak orang, ujian iman dengan ketakutan, ujian iman dengan harap, ini ujian. Karena itu tergantung bila engkau bersikap menghadapi apapun kenyataan. Karena apa? Karena iman itu diuji tiap saat. Iman diuji tiap keadaan. Iman diuji oleh semua orang. Paling berat ujian siapa? Kalau dari orang jauh mudah. Orang paling dekat ujian yang paling berat. Betul kan? Ujian iman dari suami, dari istri, dari anak, dari keluarga, dari kawan. Ujian iman ni. Kenapa? Apa sebab orang munafik? Iwas-wis. Munafik ikut setan. Setan apa kata dia? Iwas-wis bi sudu rinnas. Jinnati wan nas. Ada nasnya. Jadi ada was-was daripada manusia. Dan itu ujian iman paling berat, menghadapi was-was manusia yang masuk dalam minda engkau, meragukan hati engkau. Hari ini was-was media paling banyak. Was-was internet, was-was TikTok, mazhab TikTokiyah, was-was TikTokiyah, was-was YouTubiyah, was-was WhatsApp-iyah. 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 Ini was-was. Kau baik atau buruk, baik tengah-tengah, baik. Ini hati-hati. Tetap akan ada ujian iman setiap saat untuk menjalankan kebenaran, mengikuti kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Itu berarti menjalankan, mengikuti
memperjuangkan. Karena apa? Karena al-haq dan batil tetap ada sampai akhir zaman. Hidup hanya dua, benar, salah. Juga ada, jalan benar, jalan salah. Tak ada baina wa baina. Kalau baina-baina, ingat, ini kerja munafik. Munafik kadang-kadang A, kadang-kadang B, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Dianggap yang baik jadi buruk, boleh. Itu kerja munafik sebetulnya, dan dia akan yang paling berat. Kalau munafik untuk diri tak ada masalah. Yang paling banyak munafik mengajak orang. Ini kan munafik mengajak orang lain. Kalau munafik diri dia dengan Tuhan, ini mengajak orang. Munafik kerjanya mengajak orang paling banyak daripada diri sendiri. Dia tak merasa dia salah, maka dia ajak orang untuk jalan. Maka ini konsep bagaimana? Yakul, bukan yakul, kaul, dengan ucapan, dengan perkataan, dengan apa rayuan, dengan kau apa minta sesuatu, apa sesuatu kau seruan-seruan misalnya. Ini kerja dan buat anggapan-anggapannya, anggapan ketakutan dengan rumah, ketakutan dengan apa khayalan mengatakan khayalan kepada apa janji Allah jadi khayalan. Ini semua kerja orang munafik dalam melakukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah alim yanfa'una wa lana uluman tanfa'una wa haqqan wa tiba'a wa batila baghdha wa atina fid hasanah wa fil akhirati benar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.